Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anak, tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Jangan pernah kendor untuk belajarnya. Kita awali pembelajaran dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini materi yang saya sampaikan adalah tentang perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Kalian sudah belajar segitiga siku-siku dan rumus Pitagoras. Kali ini kita gunakan rumus Pitagoras untuk menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Sebelumnya kita lihat dulu ya, perbandingan sisi segitiga siku-siku sama kaki. Nanti ada perbandingan segitiga siku-siku sama sisi. Kita mulai yang pertama. Perbandingan sisi segitiga siku-siku sama kaki. Ingat tujuan pembelajaran yang pertama. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu yang pertama menentukan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari segitiga siku-siku sama kaki. Baik, kita mulai yang pertama. Pertanyaan saya, masih ingatkah anak-anak dengan jumlah sudut dalam suatu segitiga? Ya betul, jumlahnya adalah 180 derajat. Kemudian masih ingatkah ciri-ciri segitiga sama kaki? Ya, salah satu diantaranya adalah sudut di kakinya sama besar. Ya, ini perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Ini ada segitiga ABC di mana sisi AB dengan sisi AC panjangnya sama. Kita beri nama sisi AB dengan panjang A, kemudian AC juga panjangnya A. Karena ada dua sisi yang sama, segitiga ini disebut dengan segitiga sama sisi. Di mana sudut A-nya adalah sudut siku-siku ataupun 90 derajat. Gambar di samping adalah segitiga ABC siku-siku sama kaki yang sudah saya sampaikan tadi. Di mana sudut A-nya adalah siku-siku, sehingga sudut BAC-nya adalah 90 derajat. Lanjut, AB sama dengan AC, karena ada dua sisi yang sama, maka segitiga ABC dikatakan segitiga sama kaki. Selanjutnya, sudut ABC itu besarnya sama dengan sudut ACB, sama dengan 45 derajat. Nah, ada pertanyaan, mengapa 45 derajat? Ya, tadi kembali ke atas. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Kalau sudut A-nya sudah 90, maka sisa 90. Karena ini sama kaki, maka sudut di kakinya harus sama. Sehingga 90 dibagi 2 sama dengan 45 derajat. Jika AB sama dengan AC sama dengan A, berapakah panjang BC? Berapakah perbandingan BC dibanding AB dibanding AC? Kita lihat slide selanjutnya. Ini segitiga yang tadi, segitiga ABC, di mana AB sama dengan AC, sudut A-nya 90, sudut yang lainnya 45 derajat. Untuk menjawab perbandingan AB dibanding AC dibanding BC, coba diisi tabel berikut ini. Kalau panjang AB-nya 1, berapa kira-kira panjang AC? Berapa kira-kira panjang BC? Kalau panjang AB-nya 2, berapa panjang AC? Berapa panjang BC? Kalau panjang AC-nya 3, berapa panjang AB? Berapa panjang BC?
Kalau panjang AC-nya 4, berapa panjang AB dan berapa panjang BC? Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku, maka panjang BC dapat dicari dengan menggunakan rumus ataupun teorema Pythagoras. Kesimpulan apa yang dapat kalian temukan dari tabel yang ada? Sebelum menemukan kesimpulan, kita isi dulu tabel yang ada. Kita lihat pada slide selanjutnya ini. Nah, ini segitiga yang dimasukkan tadi, ya. Tabel jawabannya kita lihat. Nah, ini. Saat AB sama dengan 1, maka AC juga 1 karena sama kaki. Kemudian BC menggunakan Pythagoras ketemu 1 akar 2 ataupun akar 2. Saat AB 2, maka AC juga 2. Sehingga panjang BC adalah 2 akar 2. Saat AB 3, maka AC 3, maka panjang BC 3 akar 2. Demikian juga 4 dan 5. Saat AB 5, maka panjang AC 5, kemudian panjang BC-nya adalah 5 akar 2. Ya. Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa panjang AB dibanding panjang AC dibanding panjang BC adalah 1 dibanding 1 dibanding akar 2. Kita perhatikan sisi AB itu di depan sudut ACB. Besarnya 45 derajat. Sisi AB di depan sudut ACB besarnya 45 derajat, rasionya 1, perbandingannya 1. Sisi AC di depan sudut ABC yang 45 derajat juga perbandingannya 1. Dan sisi BC sebagai sisi miring di segitiga ABC siku-siku di depan sudut BAC 90 derajat, rasionya adalah akar 2. Ya. Selanjutnya kita langsung pada contoh soal biar lebih mudah. Ini ada segitiga KLM siku-siku di K. Pertanyaannya, tentukan panjang KL. Kalau panjang LM-nya ataupun sisi miringnya adalah akar 18 dan sudut KLM-nya adalah 45 derajat. Ini alternatif penyelesaiannya. LM kita tulis seperti yang diketahui akar 18. Kita pecah akar 18 menjadi 9 kali 2. Akar 9 adalah 3 sehingga panjang LM adalah 3 akar 2. Kita lihat perbandingan dari masing-masing KL dibanding LM. Tadi KL ada perbandingannya 1, LM karena di depan sudut 90 perbandingannya adalah akar 2. Sekarang KL dibanding LM sudah diketahui 3 akar 2 sama dengan 1 dibanding akar 2. Kita tulis lebih sederhana, lebih mudah, yaitu KL per 3 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Kemudian kita kalikan silang menjadi KL kali akar 2 sama dengan 1 kali 3 akar 2. Maka panjang KL sama dengan 3 akar 2 dibagi 2. Sama dengan berapa anak-anak? Ya betul, sama dengan 3 cm. Jadi panjang KL adalah 3 cm. Selanjutnya, sekarang kita bicara perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama sisi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menentukan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama sisi. Kemudian yang kedua, menentukan perbandingan ataupun panjang sisi yang belum diketahui dari segitiga siku-siku sama sisi. Pertanyaan yang pertama, masih ingatkah ciri-ciri segitiga sama sisi? Ya, ketika sisinya sama, ketika sudutnya juga sama, yaitu 60 derajat. Perhatikan sekarang ada gambar segitiga sama sisi ABC. Ketika sudutnya 60 derajat,
Dari gambar di samping, sudut ABC sama dengan sudut BAC sama dengan sudut BCA sama dengan 60 derajat. Kita misalkan sekarang, misalnya panjang AB-nya 2P, panjang BC-nya juga 2P, panjang AC-nya juga 2P. Garis AD kita tarik dari titik A, kita tarik garis ke sisi BC, ada yang disebut dengan garis tinggi, yaitu garis yang tegak lurus, sehingga AD tegak lurus BC. Maka terbentuk segitiga ADC 90 derajat. Berikutnya, garis AD adalah juga garis bagi, yaitu garis yang membagi sudut sama besar, sehingga sudut DAB besarnya sama dengan sudut DAC sama dengan 30 derajat. Garis AD adalah juga garis berat yang membagi sisi di depannya sama panjang, sehingga DC sama dengan BD sama dengan P. Kemudian terbentuklah segitiga siku-siku. Ada segitiga ADB dan segitiga siku-siku ADC. Otomatis akan berlaku teorema Pythagoras. Dengan memperhatikan segitiga ADC, perhatikan berapakah perbandingan DC dibanding AD dibanding AC. Kita lihat jawabannya pada slide berikut ini. Nah, ini segitiga yang dimasukkan tadi. Ya. Perhatikan, kita fokus pada segitiga ADC. AC-nya 2. Ini AC-nya 2. Kemudian CD-nya P. Maksud kami AC-nya 2P, kemudian CD atau DC-nya adalah P. Selanjutnya, panjang AD dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimana kira-kira rumusnya untuk mencari AD? Ya, betul. AD kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi CD kuadrat. Kita tinggal masukkan AD kuadrat sama dengan 2P kuadrat atau 2P dikuadratkan dikurangi P kuadrat. AD kuadrat sama dengan 2P kuadrat atau 2P dikuadratkan sama dengan 4P kuadrat dikurangi P kuadrat. Maka AD kuadrat sama dengan 3P kuadrat. AD sama dengan akar 3P kuadrat. P kuadrat bisa kita keluarkan dari akar menjadi AD adalah P akar 3. Jadi panjang CD dibanding panjang AD dibanding panjang AC sama dengan P dibanding P akar 3 dibanding 2P. Atau lebih sederhana menjadi CD dibanding AD dibanding AC sama dengan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Inilah perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama sisi. Kesimpulan apa yang kita dapat? Nah, ini gambar lebih sederhana, ada segitiga ADC, siku-siku DD, sudut C-nya 60, sudut A-nya 30. Perbandingannya adalah CD-nya 1, kemudian AD-nya akar 3, AC-nya 2. Bisa kita tuliskan menjadi, karena CD ada di depan sudut 30, kemudian AD di depan sudut 60, AC di depan sudut 90, maka diperoleh perbandingan sebagai berikut. Sisi di depan sudut 30 derajat dibanding sisi di depan 60 derajat dibanding sisi miring atau sisi di depan 90 derajat adalah 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Inilah kesimpulan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sama sisi. Lebih jelas kita lihat pada contoh berikut ini.
Ini ada segitiga PQR, siku-siku di P dan sudut Q-nya 60 derajat. Yang ditanyakan berapa panjang PQ dan berapa panjang PR. Ya, ini alternatif penyelesaiannya. Ingat anak-anak, QR atau sisi QR yang di hadapan 90 dibanding PQ yang di hadapan sudut 30 itu perbandingannya adalah 2 dibanding 1. Sehingga QR-nya kita gantikan dengan 8 dibanding dengan PQ sama dengan 2 dibanding 1. Kita lebih mudah menuliskannya, P per Q sama dengan 2 per 1. Kemudian kita kalikan silang menjadi 2 kali PQ sama dengan 8 kali 1. Maka PQ sama dengan 8 dibagi 2. PQ sama dengan 4 cm. Kita lihat jawaban yang B sekarang. PR dibanding QR. PR-nya itu ada sisi di depan sudut 60, maka perbandingannya akar 3. QR di depan sudut 90, perbandingannya adalah 2. Kita isikan yang sudah diketahui menjadi PR dibanding 8 sama dengan akar 3 dibanding 2. Kita tulis lebih mudah menjadi PR per 8 sama dengan akar 3 per 2. Sehingga menjadi 2 kali PR sama dengan 8 kali akar 3. PR sama dengan 8 akar 3 dibagi 2. Berapa jawabannya? Ya, PR sama dengan 4 akar 3 cm. Contoh yang kedua. Nah, ini perhatikan gambar ini agak rumit sedikit ya. Ada segitiga ABC, ada juga segitiga ABD, di mana sudut siku-sikunya di titik B, sudut C-nya 45, ya, BC 45 dan BDA 30 derajat. Panjang sisi AD 24 akar 2. Yang ditanyakan berapa panjang AC-nya. Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Perhatikan sekarang fokus pada segitiga ABD. AB itu di depan sudut 30. AD di depan sudut 90. Perbandingannya adalah 1 dibanding 2. Maka panjang AB bisa kita bandingkan dengan 24 akar 2 sama dengan 1 dibanding 2. Kemudian kita kalikan silang. Sebelumnya kita tulis biar lebih mudah melihatnya, yaitu menjadi AB per 24 akar 2 sama dengan 1 per 2. Kita kalikan silang ya, dan hasilnya menjadi AB sama dengan setengah kali 24 akar 2. Panjang AB 12 akar 2. Ya. Selanjutnya perhatikan segitiga siku-siku ABC. AB dibanding AC itu perbandingannya adalah 1 dibanding akar 2. AB itu di depan sudut 30, sedangkan AC di depan sudut 60 derajat. Perbandingannya adalah 1 dibanding 2, sehingga menjadi 12 akar 2 dibanding AC sama dengan 1 dibanding akar 2. Menjadi, kita tulis lebih mudah gini, 12 akar 2 per AC sama dengan 1 per akar 2. Kemudian dikalikan silang menjadi 12 akar 2 kali akar 2 sama dengan AC. AC sama dengan 24. Dari mana 24? Yaitu 12 akar 2 kali akar 2 menjadi 12 akar 4. Akar 4-nya adalah 2. 12 kali 2 sama dengan 24 cm. Demikian anak materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat belajar. Ya. Akhirnya saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.